Indonesia secara luas dikenal memiliki sumber daya alam yang berlimpah dan beragam. Tidak hanya tingkat keberagamannya saja yang luar biasa, tingkat kelimpahan sumber daya alamnya pun sangat luar biasa, termasuk sumber daya alam pesisirnya, seperti sumber daya ikan hingga sumber daya ekosistem mangrove. Mangrove di Indonesia adalah yang terluas di dunia, dengan luas setidaknya 2,3 juta hektar pada tahun 2014. Di urutan kedua dan ketiga ada Brazil dan Malaysia, dengan luas hutan mangrove yang tidak mencapai setengah luas mangrove yang ada di Indonesia, yakni 0,7 dan 0,4 juta hektar. Hutan mangrove tersebar di seluruh Indonesia, dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua. Berdasarkan publikasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2021, Indonesia memiliki luas hutan mangrove mencapai 3,3 juta hektar, di mana nilai tersebut mewakili 22,6% mangrove dunia. Hutan mangrove terluas terdapat di Pulau Papua mencapai 1,4 juta hektar, dan yang terendah ada di Pulau Bali dan Nusa Tenggara yang mencapai 34.000 hektar. Di Pulau Kalimantan, Sumatera, Maluku, dan Sulawesi terdapat pula hutan mangrove yang sangat luas, yang mencapai 0,7 juta hektar, 0,6 juta hektar, 0,2 juta hektar, dan 0,1 juta hektar. Jenis mangrove dan asosiasinya pun terbilang cukup tinggi di Indonesia, yakni mencapai 49 jenis spesies mangrove dan 155 tumbuhan asosiasinya. Apa itu hutan bakau? Hutan mangrove atau bakau merupakan kawasan vegetasi yang tumbuh di area rawa-rawa berair payau. Lokasinya berada pada garis pantai. Eksistensinya dipengaruhi oleh kenaikan dan penurunan air laut, dan tersedia di area pantai, termasuk lingkungan muara sungai. Adapun manfaat hutan bakau, yang pertama, mencegah abrasi. Yang kedua, menjaga habitat biota laut. Yang ketiga, menjadi suplai makanan untuk hewan ternak. Yang keempat, menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Yang kelima, menjadi bahan penghasil obat. Yang keenam, menjadi penahan angin dan badai. Yang ketujuh, meminimalisir dampak tsunami. Yang kedelapan, menyerap karbon dioksida. Yang kesembilan, menjadi area pariwisata. Dan yang kesepuluh, menjadi pemelihara kualitas air serta udara. Mengapa mangrove harus dilindungi? Salah satu potensi hutan mangrove adalah sebagai pencegah abrasi pantai. Dengan adanya hutan mangrove, maka pengikisan areal pantai pada saat musim penghujan dapat diminimalisir. Selain itu, mangrove juga dapat menjadi ekosistem bagi kepiting dan berbagai jenis ikan lainnya. Serta vegetasi hutan mangrove dapat melindungi bangunan, tanaman, pertanian, atau vegetasi alami dari kerusakan akibat badai atau angin yang bermuatan garam melalui proses filtrasi. Menurut data para ekowisata mangrove di Teluk Barukang, berdasarkan jenis mangrove menunjukkan bahwa pada stasiun 1-3 terdapat 3 spesies yang sama, yaitu Rhizopora apizulata, Avicennia marina, dan Cenoratia alba. Kehadiran suatu jenis dalam suatu vegetasi merupakan petunjuk bahwa secara alami jenis itu dianggap cocok dengan vegetasi daerah.
Sama halnya dengan sumber daya alam yang lain, terdapat beberapa ancaman yang serius dialami oleh mangrove di Indonesia. Yang pertama, penebangan liar. Penebangan liar sudah menjadi ancaman serius pada sumber daya hutan di dunia, termasuk di Indonesia sejak lama. Hutan mangrove juga tidak luput dari ancaman tersebut. Penebangan liar dilakukan oleh masyarakat lokal dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, limbah. Limbah berupa tumpuan minyak adalah musuh utama dari keberlangsungan hidup mangrove. Tidak hanya dapat meracuni mangrove, keberadaan tumpuan minyak dapat mengganggu keseimbangan ekologis yang ada di ekosistem mangrove. Dan yang terakhir, yaitu akumulasi sampah. Sampah yang ada dapat berupa botol plastik, bungkus plastik, hingga yang berukuran besar seperti rak plastik dan kasur. Akumulasi sampah ini bersumber dari buangan dari sungai, laut, dan pembuangan langsung oleh masyarakat setempat. Restorasi hutan mangrove merupakan suatu upaya untuk memperbaiki fungsi ekologis hutan mangrove yang telah terdegradasi agar dapat kembali ke keadaan semula. Sama halnya seperti konservasi hutan mangrove, yaitu usaha perlindungan pelestarian alam dalam bentuk penyisian areal sebagai kawasan suaka alam, baik untuk perairan laut, pesisir, dan hutan mangrove. Adapun cara kita untuk melakukan konservasi mangrove, yang pertama yaitu mengadakan bibit. Untuk bisa menyelamatkan hutan mangrove, sebaiknya mengadakan penanaman bibit. Hal ini dikarenakan bibit yang ditanam di hutan mangrove tersebut langsung diambil dari alam atau mengandalkan pohon induk dari mangrove tersebut. Saat ini belum ada orang yang menanam bibit pohon mangrove tersebut. Jika terus mengandalkan bibit dari alam, nantinya bibit tersebut bisa menjadi langka, sehingga pengadaan dan penanaman bibit ini sangat membantu sekali untuk bisa melestarikan hutan mangrove. Yang kedua, memperhatikan kesehatan bibit. Bibit adalah salah satu upaya menyelamatkan hutan mangrove yang terpenting. Hal ini dikarenakan tanpa bibit, maka kelestarian hutan mangrove tersebut tidak bisa bertahan dengan lama. Selain itu, kesehatan bibitnya pun harus diperhatikan dengan baik. Tidak semua bibit memiliki kualitas yang bagus, sehingga hanya bibit yang berkualitaslah yang bisa ditanam. Untuk melihat seberapa bagus kualitas bibit mangrove tersebut, bisa dilihat dari batang, cabang, daun, maupun akarnya. Bibit yang sehat juga tidak mengalami kecacatan atau terkena hama tanaman. Yang ketiga, reboisasi. Setelah bibit diseleksi maupun diperiksa, bisa dilakukan upaya reboisasi atau penanaman kembali hutan bakau yang telah rusak. Masyarakat pun harus terlibat dengan upaya reboisasi ini, sebab yang akan mendapatkan manfaat dari reboisasi hutan mangrove adalah masyarakat tersebut. Yang terakhir, pengaturan tata ruang. Cara untuk menyelamatkan hutan bakau selanjutnya adalah dengan cara mengatur kembali atau menata pesisir pantai. Wilayah pemukiman penduduk dan juga mitigasi nantinya jika sudah bisa dilakukan penataan ruang, justru hutan mangrove tersebut bisa dijadikan sebagai wisata pantai. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan oleh wisatawan ekowisata adalah dengan penanaman pohon bakau di pesisir pantai. Semakin banyak wisatawan yang datang, maka semakin banyak pohon bakau yang bisa ditanam. Salah satu contohnya adalah hutan mangrove yang ada di Kulon Progo, Yogyakarta. Reboisasi yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah setempat membuat hutan bakau tumbuh subur. Karena keindahan wisatanya, justru hutan bakau tersebut kini dijadikan sebagai ekowisata Kulon Progo yang begitu potensial. Begitu juga hutan mangrove Dumaring. Semoga bisa menjadi wisata yang dikenal oleh banyak orang dan selalu terjaga lingkungan serta ekosistem yang ada di dalam hutan tersebut.